Di sini ada Mbak Hanski ya, betul ya, dari Female Daily ya Mbak. Iya, betul. Dan juga Mas Dias dari Femina. Nah kalau kita lihat ya, Femina Group ya. dari Femina Group. Femina Group, ya benar banget. Oke. Jadi gimana nih? Kita kan siang ini akan ngobrolin tentang Marketing, communication, and fashion business. ya benar banget. Kalau misalnya sebenarnya mungkin ada teman-teman yang masih agak rancu gitu ya. Udah marketing, communication, in business. Ini apa ini? Sebenarnya kalau misalnya dipecah satu kata itu kan tiga dunia yang berbeda. Iya. Ya, tapi kalau misalnya disatukan itu artinya tuh lebih seperti apa sih Mas Dias? Mungkin bisa bantu. Sebenarnya bukan tiga dunia disatukan, maksudnya dalam artian ini memang merupakan sebuah kesatuan ya daripada bisnis. Mungkin kalau misalnya ya kita balikan lagi sekarang banyak orang baru menyadari kalau misalnya fashion itu adalah bisnis. Kalau dulu kan fashion itu lebih kepada sesuatu yang glamor, sesuatu yang seru, sesuatu yang gaya-gayaan aja. Gaya-gayaan aja ya. Tapi pada kenyataannya dunia fashion itu adalah juga dunia bisnis gitu. Jadi fashion itu adalah bisnis. Fashion itu adalah bisnis ya. Dan elemen daripada salah satu elemen terpenting daripada bisnis itu adalah tentunya penjualan, yaitu marketing. Iya, benar banget. Gimana caranya menghasilkan 3F? Fulus ya Mas ya? Betul. Ujung-ujungnya duit ya. Nah Mas Dias, kalau kita lihat kan sekarang banyak sekali nih ya sekolah-sekolah yang menghasilkan model-model, menghasilkan desainer-desainer yang fresh graduate nih ya. Nah kadang-kadang cuma kan mungkin mereka suka bingung ya. Mereka memiliki talenta, mereka memiliki kualitas yang tinggi untuk mendesain baju atau bahkan langsung memproduksi baju itu sendiri. Nah tapi terkadang mungkin mereka kebingungan nih untuk memasarkan produk-produk yang mereka punya. Nah itu menurut Mas Dias sendiri bagaimana tuh? Jadi dalam artian begini, kita itu kan sebagai desainer, kita tuh adalah produsen gitu. Kalau misalnya desainer itu adalah produsen di mana produk kita kemudian adalah busana gitu. Iya. Nah, sama seperti produsen apapun, jadi langkah pertama yang para produsen itu harus lakukan adalah cari tahu dulu apa sih yang kira-kira membuat konsumen tuh ingin membeli produk Anda. Itu dulu pertamanya. Oh gitu. Tapi tadi contohnya button kan, maksudnya dalam artian itu produknya unik, maksudnya dalam artian dia itu fokus terhadap luaran. Udah gitu satu luaran itu bisa dibagi. Iya, di berbagai macam model gitu ya. Oke. Terus selanjutnya setelah itu langkah keduanya adalah harus membagi target market secara keseluruhan. Dibagi lagi nih si target market. Kenapa harus dibagi? Udah menentukan nih susah-susah dibagi lagi gitu. Nah setelah dibagi lagi, baru pelajari sasaran Anda siapa gitu. Maksudnya dalam artian dibagi dulu, baru dipelajari gitu. Karena kan dalam artian begini, market dunia fashion itu sangat luas. Gitu kan? Bisa mulai, contohnya kalau misalnya dari siapa namanya? Dari Dori sendiri, adik Dori, mamah Dori, eyangnya Dori. Eyang fashion banget kan ya. Maksud dalam artian mereka semua itu kan adalah konsumen segmen pasar fashion. Tapi kan masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Taste-nya beda-beda untuk fashion ya, benar-benar. Nah, kita harus mengetahui kira-kira segmen pasar mana yang harus kita bidik. Hanya karena dengan mengetahui segmen pasar yang mana, kita baru tahu nanti cara membidiknya seperti apa. Oke, gitu ya. Jadi misalnya gini, kayak misalnya segmen yang aku pengen, misalnya saya jadi desainer, udah gitu saya melihat ada Dori dan keluarga, Ade, Dori, Mama, Eyang, gitu. Nah terus mungkin saya, misalnya kalau misalnya saya mau membidiknya Dori, saya bisa menggunakan sosial media gitu. Karena Dori kan pasti aktif dong di sosial media. Oh pasti dong, lah itu eksis banget kalau aku Tapi orangnya. di saat saya tiba-tiba produknya itu lebih cocok untuk eyangnya Dori, mungkin kan caranya sih tidak bisa dengan sosial media. Iya, dengan cara lain. Dengan cara lain gitu. Mungkin lebih main di komunitas dalam artian mungkin aktivitas yang sering dijalanin eyangnya Dori itu apa? Pengajian kah? Arisan kah? Nanti baru jadi benar-benar sangat target gitu dalam artian. Benar. Ya itu dia, jadi kita harus membagi segmen pasar, udah itu pelajari kira-kira mereka tuh kebiasaannya apa, nah dari itu baru kita masuk. Jadi lebih spesifik ya, ternyata kalau misalnya eyang Dori karena perginya ke pengajian, berarti mungkin baju-baju yang digunakan pun juga gamis ya. Jadi nggak mungkin yang digunakan gitu kan. Betul. Wah, ternyata agak sulit juga ya menjadi seorang desainer karena tidak hanya memiliki kemampuan untuk menggambar saja, tapi juga harus memikirkan ke depan
perjalanannya bagaimana ternyata fashion ini adalah peluang bisnis yang luar biasa ya. Iya, jadi kalau barang bagus tapi strateginya saling pemasarannya salah gitu, tapi nggak melakukan hal yang harus memang dilakukan yang tadi Mas Dias bilang, itu bisa-bisa sayang sekali nggak maksimal nanti ya hasil dari situ. Sebenarnya saya juga mau meluruskan gitu dulu. Iya. Memang sayangnya pada saat bukan sayangnya, maksudnya memang tantangan terbesarnya di saat kita memulai sesuatu itu kan biasanya kita sendiri ya. Iya. Dalam artian kita jadi desainernya, udah gitu kita harus mengusahakan juga bagaimana jadi ininya apa maksud produknya, udah gitu memasarkannya apa segala macam begitu. Memang kalau misalnya kita baru mulai, sayangnya memang harus seperti itu. Padahal sebenarnya kan nggak harus seperti itu juga. Iya, benar. Kalau misalnya kita dalam artian gini, kita kekuatan kita desainnya, kita cari orang lain lagi yang kekuatannya itu adalah pemasarannya, kekuatannya itu adalah bisnisnya. Dan ini sebenarnya sangat-sangat lumrah dilakukan. Dan bahkan yang juga termasuk sangat lumrah dilakukan itu adalah keluarga kan sebenarnya. Iya. Paling mudah ya. Paling mudah karena lingkungan terdekat kita. Kalau misalnya saya boleh cerita itu brand yang paling terkenal aja deh Versace. Iya. Jadi waktu itu yang jadi desain timnya adalah Gianni Versace. Udah gitu adiknya Donatella dia jadi desainer aksesoris, tetapi seluruh bisnisnya itu ditangani kakaknya yang pertama Santos Versace. Sampai sekarang, jadi keluarga Versace itu adalah juga merupakan sebuah partnership gitu. Oke. Jadi benar-benar memanfaatkan hubungan keluarga menjadi hubungan bisnis yang menghasilkan bulus-bulus dan bulus gitu ya. Harus keluarga juga, maksudnya dalam artian kita pada saat kita memulai, kita juga harus memahami kekuatan kita tuh di mana. Iya. Kekuatan kita itu apakah di desainnya? Kalau misalnya kita kekuatan kita di desain, kita mendesain aja, tapi ajak juga orang lain yang kekuatannya itu adalah bisnisnya. Gitu. Oke, karena nggak akan mungkin bisa berjalan satu orang semuanya diselesaikan ya. Kalau keteteran nanti mending memang cari orang-orang yang memang sangat ahli di bidangnya gitu ya Mas ya. Betul. Dan dalam artian kita juga harus menyadari kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Jarang banget kan ada orang yang bisa mikir semuanya. Iya, gitu. jarang banget ya.